Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Hani Pratiwi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari PKN kelas 6 tema 6F. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami hak-hak warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, mengetahui manfaat pemenuhan hak warga negara. Yang ketiga, mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, memahami dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan sebelum kita memulai, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat menjadi amal soleh dalam menuntut ilmu untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama adalah hak-hak warga negara. Kalian tahu apa itu warga negara? Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Hak-hak tersebut antara lain yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 bahwa warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan, dengan catatan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, di mana warga negara Indonesia berhak menerima pendidikan dasar selama 9 tahun. Yang keempat, setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28D ayat 1, tertulis bahwa semua warga negara berhak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang sama dengan orang lain, tanpa memandang jabatan atau kedudukan seseorang. Semuanya sama di mata hukum. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2. Selain itu, warga negara juga bebas untuk melakukan usaha untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Setelah terpenuhinya hak warga negara, akan memberikan manfaat bagi negara tersebut, yakni warga negara tersebut dapat hidup sehat dan sejahtera, terciptanya kehidupan yang adil dan merata, dan tercapainya kemajuan bangsa. Dengan terpenuhinya hak-hak warga negara, akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, nyaman, dan damai. Namun, terpenuhinya hak warga negara tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Anak-anak hebat masih ingat apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari suatu perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara dipahami berdasarkan pengamalan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Berikut ini contoh bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional,
sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Dan yang keenam, berperan aktif dalam pembangunan. Dan masih banyak lagi tanggung jawab kita sebagai warga negara atau peran kita di dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal ini kita lakukan dengan memahami Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berperan aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi, serta mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku. Warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang bertanggung jawab berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya pemenuhan kewajiban dengan tanggung jawab tentunya akan sangat berdampak positif, baik bagi orang lain maupun negara tersebut. Misalnya saja, warga negara yang bertanggung jawab akan membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut akan berdampak positif bagi negara, karena pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Selain pemenuhan kewajiban, penggunaan hak juga perlu disikapi dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan hak yang bertanggung jawab tidak hanya berdampak positif pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Menggunakan hak dengan tanggung jawab dapat menjaga hak orang lain. Misalnya, berkendara di jalan raya dengan bertanggung jawab, seperti menaati peraturan lalu lintas, dapat menjaga kelancaran lalu lintas, sehingga pengguna jalan lainnya juga dapat berkendara dengan nyaman. Sikap tanggung jawab juga sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara tentunya akan maju jika warga negaranya ikut bertanggung jawab. Sebaliknya, warga negara yang tidak bertanggung jawab akan menghambat kemajuan negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa juga harus memiliki sikap tanggung jawab, sehingga negara kita dapat menjadi negara yang maju dan masyarakatnya pun memiliki hidup yang sejahtera. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai hak dan tanggung jawab warga negara. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.